pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Kamis siang kemarin berakhir ricuh. Salah satu mahasiswa ditahan polisi karena diduga sebagai provokator kericuhan. Salah satu minimarket di Banjarmasin turut memboikot produk Prancis sebagai bentuk protes atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diduga telah mendiskreditkan Islam. Dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin semakin mencuat. Untuk saat ini diduga ada 2 ASN di 2 kecamatan yang disinyalir melanggar netralitas pilkada. Dugaan pelanggaran pilkada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan kembali berlanjut. Meski 2 laporan sebelumnya telah dihentikan Bawaslu, paslon nomor urut 2 kembali membuat laporan terhadap paslon nomor urut 1. Rombongan paslon nomor urut 2 Denny Indrayana Devriadi Darjat kembali menyambangi kantor Bawaslu Kalsel pada Rabu malam lalu. Kedatangan mereka untuk membuat laporan yang ketiga kalinya terkait dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan paslon nomor urut 1 Sahbirin Muhyiddin. Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2 Denny Indrayana mengatakan 2 laporan sebelumnya telah dihentikan Bawaslu Kalsel karena syarat materialnya tidak terpenuhi. Untuk laporan yang ketiga ini pihaknya akan menyiapkan sebanyak 107 bukti pelanggaran. Maka saya putuskan hari ini saya sendiri yang akan melaporkan pelanggaran itu. 107 pelanggaran, termasuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang sekali lagi konsekuensinya, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya pencalonan pasangan nomor urut 1. Seluruh objek pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, tentu saja ya ada unsur-unsur, ya keterpenuhan unsur itu kan banyak gitu kan. Apakah aspeknya unsur kewenangan, unsur program, kegiatan, nah itu kan kemudian harus dibuktikan. Lalu kemudian unsur terkait dengan menguntungkan, merugikan gitu kan, apa kemudian ada kehendak dari yang bersangkutan atau terlapor dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut. Tentu saja itu menjadi kajian kami, ya kajian kami di Sentra Gakumdu maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Gambar yang mirip dengan baliho. Sementara itu dari 107 bukti pelanggaran yang disiapkan, 2 diantaranya berupa kemasan beras yang bertuliskan bergerak, serta bakul yang bertuliskan Paman Birin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Teman-teman silakan cari apa yang Aparatur sipil negara atau ASN yang tidak netral dalam pemilihan wali kota Banjarmasin tahun 2020 terancam dicopot. Dan Bawaslu diminta mengusut tuntas sejumlah ASN yang diduga tidak netral. Menjelang Pilkada tahun 2020, pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansyah mengingatkan perihal netralitas ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin. Hermansyah menegaskan ASN yang kedapatan tidak netral akan dikenai sejumlah sanksi, dari teguran disiplin hingga pencopotan jabatan. Menurutnya ia sudah mengantongi sejumlah bukti keterlibatan ASN Banjarmasin dalam tahapan Pilkada. Menjaga kenetralitasan ASN berkaitan dengan temuan ASN itu kan sesuai dengan perundang-undangan nanti diserahkan kepada pelaksana tugas lah wali kota, dan kemudian nanti saya
mintakan pada inspektorat. Memang di dalam kita tahu banyak laporan juga sama kita gitu kan. Bahkan banyak bukti-bukti kita ASN, baik itu guru, kepala sekolah, penetralan itu yang kita temukan. Jadi ini sebenarnya menunggu waktu aja, ya. Dalam beberapa hari ini kita akan tindak sesuai dengan peraturan di ASN. Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Banjarmasin diminta harus mengusut tuntas ASN yang tidak netral. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin semakin mencuat. Untuk saat ini diduga ada 2 ASN di 2 kecamatan yang disinyalir melanggar netralitas pilkada. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengatakan, ASN yang diduga tidak netral berada di 2 kecamatan yakni Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Menurutnya dugaan pelanggaran netralitas dari kedua ASN tersebut kini telah diselidiki pihaknya dan masih mengumpulkan barang bukti. Sementara sejumlah saksi dan yang bersangkutan sudah dipanggil untuk klarifikasi. Ia menyatakan jika unsur administrasi pelanggaran memenuhi syarat, maka selanjutnya akan dilakukan proses penindakan melalui Komisi ASN, namun jika ada unsur pidana diproses melalui Gakumdu. Netralitas ASN yang pertama memang ada di Banjarmasin Selatan. Ini sudah kita register sebagai temuan, ya. Kita register sebagai temuan. Tentu ketika sudah diregister sebagai temuan akan berproses kembali untuk mengumpulkan alat bukti. Ya, nah sedangkan yang untuk di Banjarmasin Barat ini masih tahap mereka memanggil atau mengundang saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi. Ya, nah ketika memang di sana sudah terpenuhi unsur, baik itu yang administratif ataupun pidana. Kalau pidana tentu kita akan berkoordinasi lagi dengan sentra Gakumdu, ya. Nah, kalau administratif tentu akan berjalan, rekomendasi tentu akan kita arahkan nanti ke KSN. ASN yang melanggar netralitas pilkada bisa terancam dicopot dari jabatan hingga dikenai sanksi pidana. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.